Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erwan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat terus mengikuti materi-materi kuliah dari Erwansyah Syarif Channel. Channel yang mengedukasi kita semua. Kuliah kali ini akan membahas tentang budaya keselamatan dalam semua bidang pekerjaan dan kehidupan manusia, yang seringkali dalam masyarakat kita diabaikan, sekalipun sudah banyak korban berjatuhan karena mengabaikan faktor keselamatan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap budaya keselamatan, baik di tempat kerja atau dimanapun, termasuk di rumah, di jalan raya, bukan hanya akan merugikan orang yang menjadi penyebab, melainkan juga pada orang yang seharusnya tidak menjadi korban. Salah satu contoh rendahnya budaya keselamatan adalah kesadaran masyarakat untuk patuh pada aturan lalu lintas di jalan raya. Salah satunya adalah mengendarai kendaraan melawan arah, sekalipun sudah sering terjadi kecelakaan akibat melawan arah. Informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, ada sebuah truk yang menabrak 8 motor melawan arah di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Sejumlah korban nampak terkapar di trotoar. Akibat tabrakan ini beberapa motor mengalami ringsek. Insiden ini terjadi pada saat truk bermuatan bata hebel melaju dari arah Tanjung Barat menuju Lenteng Agung dalam lajur sebelah kiri. Namun para pengendara roda 2 ini melaju dari arah Lenteng Agung menuju Tanjung Barat dalam posisi melawan arah. Sopir truk yang kehilangan arah karena ramainya lalu lintas di saat jam berangkat kerja ini kemudian menabrak 8 motor yang melawan arah hingga berjatuhan dan mengalami luka-luka. Saksi mata menuturkan dari 8 pengendara motor yang terluka, 3 diantaranya mengalami luka serius dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan medis. Pasca terjadi insiden pengendara sepeda motor dan truk di depan halte Wijaya Kusuma, Jalan Raya Lenteng Agung, masih banyak pengendara sepeda motor yang terdeteksi kamera etle mobile melawan arah. Berdasarkan pantauan tim liputan Kompas TV, di ruas Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, beberapa pengendara sepeda motor masih nekat melawan arah. Dari video yang baru saja ditayangkan, timbul pertanyaan, mengapa masyarakat sangat tidak peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan keluarga, padahal sudah banyak contoh yang berakibat fatal. Kebiasaan tidak baik ini tidak boleh terus terjadi. Dari kejadian-kejadian yang mengabaikan budaya keselamatan, dalam aktivitas apapun, yang berakibat fatal sampai pada kematian misalnya atau cacat seumur hidup, akibatnya akan dirasakan keluarga mereka. Kesadaran inilah yang perlu dibangun. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa masyarakat tidak belajar dari kasus-kasus yang sudah terjadi dan mengapa masyarakat tidak mengutamakan keselamatan? Bukankah kecelakaan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja dan menimpa siapa saja, tanpa manusia tahu kapan terjadinya? Kesadaran membangun budaya keselamatan bukan setelah mengalami kecelakaan, melainkan melalui upaya mencegah agar tidak terjadi kecelakaan. Anehnya, ada orang yang lebih mementingkan melindungi harta kekayaan mereka dari kemungkinan kehilangan atau rusak, tetapi mereka kurang peduli terhadap budaya keselamatan bagi diri sendiri. Keselamatan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Setiap individu memiliki hak untuk hidup aman dan terlindungi dari segala bahaya yang mengancam keselamatan jiwa dan raga. Oleh karena itu, membangun budaya keselamatan menjadi suatu keharusan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, hingga ruang publik. Bila ingin menyontoh bagaimana budaya keselamatan diterapkan secara ketat, sektor penerbangan dapat menjadi contoh. Sebab keselamatan menjadi faktor utama, tidak mengenal toleransi demi keselamatan. Semua regulasi penerbangan diatur secara internasional oleh Badan Penerbangan PBB atau ICAO. Bila membuka Aneks 1 sampai dengan Aneks 19, semuanya terkait dengan keselamatan penerbangan.
ICAO ANES merupakan lampiran peraturan yang mencakup semua aspek dalam penerbangan, mulai dari terminal keberangkatan sampai dengan pesawat ketujuan. Aneks 1 misalnya, mengatur tentang sertifikasi semua individu yang terlibat dalam pengoperasian pesawat terbang, seperti pilot, flight engineer, kabin kru, dan lain-lain. Sertifikat tersebut harus direkaren setiap tahun agar tetap update. Banyak penumpang yang belum paham, mengira tugas kabin kru adalah pelayan di pesawat terbang. Tugas utamanya adalah membantu pilot menyelamatkan penumpang dalam situasi darurat. Itulah sebabnya mereka harus bersertifikat. Timbul pertanyaan, mengapa regulasi keselamatan sudah diterapkan ketat, tetapi masih terjadi kecelakaan pesawat terbang? Sebab, kecelakaan pesawat terbang bukan semata-mata disebabkan human factor, melainkan karena faktor lingkungan dan teknis. Dalam dunia penerbangan, ada sebuah model untuk menganalisis penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang, yaitu Swiss cheese model, yang dikenalkan oleh James Resen tahun 1990. Menurut model ini, kecelakaan atau kegagalan sistem dapat terjadi jika celah-celah pada lapisan pertahanan saling bersesuaian, sehingga memungkinkan suatu kejadian berbahaya untuk menembus pertahanan dan menyebabkan kecelakaan. Jadi menurut model ini, kecelakaan adalah keniscayaan, manusia hanya berupaya dan waspada agar kecelakaan tidak terjadi dengan meminimalkan risiko dan meningkatkan keamanan. Kembali ke fokus masalah ini, yaitu budaya keselamatan. Budaya keselam adalah serangkaian nilai, keyakinan, norma, dan perilaku yang tertanam dalam diri seseorang atau kelompok untuk memprioritaskan keselamatan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Budaya keselamatan menekankan pentingnya pencegahan risiko dan penerapan praktik-praktik aman untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, cedera, atau kerugian. Membangun budaya keselamatan bukanlah suatu proses instan, melainkan memerlukan upaya berkelanjutan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Untuk mewujudkan budaya keselamatan yang efektif, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. 1. Peningkatan kesadaran keselamatan. Sadar akan pentingnya keselamatan menjadi landasan utama dalam membangun budaya keselamatan. Setiap individu harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai risiko yang dapat terjadi dalam berbagai kegiatan, serta pentingnya menerapkan praktik-praktik aman untuk mencegahnya. Sosialisasi dan pelatihan keselamatan secara berkala dapat menjadi langkah efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. 2. Penetapan standar dan prosedur keselamatan. Standar dan prosedur keselamatan yang jelas dan rinci menjadi panduan bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitasnya secara aman. Standar dan prosedur ini harus disusun berdasarkan analisis risiko dan disesuaikan dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Penegakan standar dan prosedur keselamatan secara konsisten dapat membantu meminimalisir terjadinya pelanggaran dan memastikan keamanan dalam setiap proses. 3. Pembudayaan perilaku aman. Perilaku aman merupakan cerminan dari budaya keselamatan yang telah tertanam dalam diri seseorang. Menerapkan perilaku aman secara konsisten menjadi kunci utama dalam mencegah kecelakaan dan menciptakan lingkungan yang bebas dari bahaya. Beberapa contoh perilaku aman yang dapat diterapkan antara lain. 1. Menggunakan alat pelindung diri, APD, secara tepat sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. 2. Mematuhi rambu-rambu dan tanda keselamatan yang terpasang. 3. Melaporkan kondisi yang tidak aman atau berpotensi menimbulkan bahaya. 4. Meminta instruksi dan klarifikasi jika terdapat keraguan mengenai prosedur keselamatan. 4. Penegakan komitmen manajemen. Manajemen memegang peran penting dalam mendorong terciptanya budaya keselamatan yang kuat di lingkungan kerja. Komitmen manajemen yang jelas dan berkelanjutan dapat memberikan motivasi dan dukungan bagi para karyawan untuk menerapkan praktik-praktik aman dalam pekerjaan mereka. Beberapa bentuk komitmen manajemen yang dapat dilakukan antara lain:
1. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung kegiatan keselamatan. 2. Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi keselamatan secara berkala. 3. Membangun sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan yang efektif. 4. Memberi penghargaan dan apresiasi atas perilaku aman dan upaya peningkatan keselamatan. Kelima, libatan seluruh pemangku kepentingan. Membangun budaya keselamatan bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan memerlukan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan pekerja, manajemen, pemerintah, dan masyarakat luas menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan budaya keselamatan yang komprehensif. Bila budaya keselamatan terbangun, manfaatnya antara lain: 1. Turunnya angka kecelakaan dan cedera. 2. Meningkatnya produktivitas dan efisiensi kerja. 3. Meningkatnya citra perusahaan atau organisasi. 4. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Untuk menjawab mengapa budaya keselamatan itu rendah, berikut akan dijelaskan 5 hal sebagai penyebab. Pertama, karena anti-otoritas. Artinya orang yang tidak suka diberitahu apa yang harus dilakukan. Mereka menganggap melanggar aturan hal biasa. Sikap anti-otoritas muncul disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Menghadapi orang-orang seperti ini, berlakukan SOP, patuhi peraturan, dan sampaikan kekhawatiran dan saran melalui saluran yang tepat. Kedua, orang-orang yang impulsif, yaitu orang-orang yang bertindak tanpa mempertimbangkan atau menganalisis apa yang akan terjadi dari tindakan yang dibuat. Perilaku impulsif terjadi karena pengetahuan tentang fakta yang akan terjadi setelah tindakan dibuat tidak memadai, karena tidak mempertimbangkan risiko dari keputusan yang dibuat. Ketiga, rasa percaya diri yang berlebihan terhadap keterampilan yang dikuasai, tetapi kurang paham terhadap bahaya yang akan terjadi. Orang-orang yang rasa percaya dirinya berlebihan sering berpikir sesuatu yang buruk tidak akan terjadi pada mereka. Keempat, orang-orang yang memberi kesan berani mengambil risiko atau disebut dengan mahismo. Mereka cenderung mengabaikan informasi penting dan tidak mau menerima masukan dari orang lain karena ingin menunjukkan gaya kepemimpinan yang kuat. Kelima, rasa puas diri yang berlebihan karena berhasil menyelesaikan tugas yang berat, sehingga abai terhadap risiko kecelakaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengalaman tentang bahaya yang sewaktu-waktu mengancam. Perlu diingat bahwa setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi. Dengan menerapkan praktik-praktik aman secara konsisten, kita dapat mewujudkan budaya keselamatan yang kuat dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan produktif. Kesimpulan, budaya keselamatan akan tumbuh dalam diri seseorang, bukan semata-mata karena takut pada aturan, atasan, atau penegak hukum, melainkan karena tumbuh kesadaran sayang pada diri sendiri dan keluarga. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah hari ini. Ikuti terus kuliah-kuliah di Irwansyah Syarif Channel dengan topik-topik beraneka yang menarik dan berbeda. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapat materi-materi kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Erwan.